Halo semuanya, welcome back to our podcast. Jadi di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Pastinya kita pernah lihat postingan berita di TikTok, Instagram, atau WhatsApp tentang misinformasi yang bikin kita itu panik, trauma, takut, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perasaan emosional trauma tersebut yang akan berdampak pada ketahanan nasional kita. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, ada Jundu dan Tama. Halo semuanya. Hai semuanya. Jujur topik ini penting banget sih untuk di zaman sekarang ini. Karena di zaman sekarang bentuk ancamannya itu tidak cuma tentang fisik, justru pikiran yang diserang oleh informasi dari media sosial sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling basic dulu kali ya. Ya, Jadi kenapa sih orang-orang tuh gampang banget percaya sama informasi di internet? mungkin karena berita-berita yang sekarang ini datang terlalu cepat ya Mbak ya. Apalagi kayak berita-berita yang hoax gitu, yang buat kadang kita tuh emosi, marah, terus kayak takut. Jadi membuat kita tuh secara nggak langsung terbawa arus dengan berita tersebut. Dan juga dilihat-lihat juga kan kayak algoritma sekarang nih sangat valid sama emosi kita, jadi kayak udah terbawa gitu. Jadi sebenarnya orang tuh gampang percaya hoax tuh bukan karena dia kurang edukasi. Menarik ini. Kadang orang mudah percaya sama berita dari sosial media itu karena kehidupan atau relate mereka. Misalnya nih, ada orang yang punya trauma di perekonomiannya. Mereka akan mudah percaya tentang berita krisis ekonomi atau konspirasi ekonomi. Mungkin gitu. Oke, jadi sebenarnya rasa takut dan pengalaman masa lalu tuh membuat seseorang rentan terkena misinformasi, begitu? Iya, benar banget. Jadi mungkin ya karena pengalaman dulu atau kayak trauma masa lalu, terus valid juga sama informasinya, itu membuat dia tuh jadi merasa takut lagi. Oke. Dan ini bagian menariknya. Jadi apakah hoax itu bekerja lewat emosi seseorang? Iya, betul banget. Banyak orang berpikir hoax menyebar karena fakta, padahal yang aslinya nggak sesederhana itu. Kadang orang nge-share hoax atau nge-share sesuatu karena mereka takut informasi itu benar. Jadi mereka share bukan karena yakin, tapi karena panik atau takut itu tersendiri. Ya, bahkan sekarang pun konten-konten yang yang nggak berguna, nggak penting tuh lebih cepat viral ya daripada konten edukasi. Ya, karena algoritma media sosial ini sekarang kan tergantung kita suka atau nonton linknya itu ya. Semakin kita banyak like atau semakin lama kita nonton media tersebut, terkadang kita terpengaruh sama berita-berita yang kayak gitu. Jadi hoax itu bukan membawa berita yang menurut kita valid sama kita sendiri aja, tetapi kayak seberapa pinternya dia juga membaca pikiran kita gitu. Oke, jadi sekarang itu ancamannya juga bukan informasi yang palsu ya, tapi kebanyakan konten sekarang itu bisa memanipulasi perasaan masyarakat. Bener banget. Dan kalau masyarakat terus hidup dalam rasa takut dan curiga, lama-lama stabilitas sosial bisa terganggu juga. Nah, dan ngomongin tentang rasa takut itu bisa bikin misinformasi cepat menyebar. Baru-baru ini, seperti yang kita tahu ya, ada kasus viral pocong berkeliaran di Depok dan Jawa Barat. Iya. Dan banyak orang tuh
di medsos apalagi itu pada percaya gitu beneran ada pocong di situ. Padahal ini bisa disebut sebagai modus kriminalitas. Jadi gimana nih tanggapannya? Nah, ya itu kan kalau dilihat-lihat ya kan bukan pocongnya ya, tetapi masyarakatnya itu yang terlalu khawatir gitu kan. Kalau dipikir-pikir juga kan nggak mungkin itu pocong bawa celurit ya kan keliling Iya, rumah. iya, benar. Bahkan di berita-berita tuh ada yang di tempat-tempat tertentu sampai melakukan apa namanya keliling Keliling malam, kampung. iya, Nah, untuk ngecek itu. Padahal kan kalau dilihat-lihat itu pas dicek polisi juga itu ya editan, bisa dibilang editan gitu. Dan menurut aku juga kebanyakan masyarakat kita itu lebih percaya hal-hal mistis dibanding kebenaran yang logis gitu ya. Iya, betul banget. Karena dalam ilmu psikologi, rasa takut kolektif bisa membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh informasi emosional. Jadi sebenarnya hoax bisa berhasil itu bukan karena informasinya, tetapi karena dia memanfaatkan keadaan, rasa takut masyarakat, dan masyarakat otomatis langsung heboh. Ya, bahkan orang-orang itu share konten-konten seperti itu bukan buat informasi, tapi cuman buat memanipulasi perasaan takut masyarakat kita aja. Iya, iya. Nah, itu juga poin pentingnya ya. Kalau dilihat-lihat orang-orang ini kalau dilihat berpikir tuh lebih cepat. Nah, tidak langsung memilih dan memilah dulu apakah konten ini asli atau enggak kan. Karena oh, ini menarik nih. Jadi langsung di-share aja ke teman-teman itu. Makanya berita itu langsung viral Ya. sampai sekarang. Dan kita bisa simpulkan bahwa rasa trauma itu juga bisa mempengaruhi ketahanan nasional ya, rasa perasaan masyarakat. Dan ini mungkin juga yang belum kita sadari bahwa apakah ada hubungannya dengan trauma digital, rasa takut itu tadi, emosi, dengan perilaku yang bisa menyebabkan ketahanan nasional kita goyah gitu. Hubungannya besar banget sama ketahanan nasional ini. Ketahanan nasional itu bukan cuma soal militer atau soal perang, tapi juga soal stabilitas sosial, pola pikir masyarakat, dan rasa percaya antar warga. Kalau masyarakat sendiri gampang panik, gampang heboh, otomatis akan membuat persatuan di negara itu sedikit-sedikit hilang, hancur. Bisa dibilang sekarang tuh ancaman bukan dari perang senjata ya, tapi perang informasi juga bisa gitu ya di media sosial. Iya, betul. Sekarang juga kan perang ini bisa terjadi lewat algoritma kayak propaganda media sosial gitu kan. Dan manipulasi emosi masyarakat gitu loh. Terus tujuan ini bukan untuk apa ya, gen-gen generasi awam gitu, tapi generasi kayak generasi Gen Z sekarang. Karena kan generasi Gen Z ini lebih banyak menggunakan gadget ya, jadi yaitu waktunya lebih banyak di gadget, itu yang lebih rawan. Jadi informasi ini bisa dibilang juga bukan berdampak langsung ke diri kita sendiri ya. Iya. Iya sih menurutku, karena ketika ada satu orang yang share informasi dan informasi itu salah atau kita sebut hoax, itu akan memicu kepanikan massal buat masyarakat sendiri. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, masyarakat jadi kehilangan rasa percaya diri dan
rasa percaya terhadap orang lain juga menurun. Dan jujur ya, aku itu pernah ikut-ikutan nge-share berita viral karena ya ke bawah suasana aja. Apa sih namanya? FOMO. Iya. Cuman FOMO kan. Jadi kalau nggak up to date tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu di circle, harus bahas ini, harus bahas itu. Jadi ya udah sekedar share aja. Dan menurutku juga ya itu sangat manusiawi sih. Karena juga secara nggak langsung ya aku juga kayak gitu. Iya kan? Kadang Iya ya kan? karena sadar nggak sadar kan, kadang gabut juga ngirim teman gitu. Kadang nggak kepikir kita tuh kayak ini real nggak sih, ini hoax nggak sih atau gimana kan. Yang buat kita tuh aduh pas sudah kirim gini kan kayak ini aku nyebarin hoax nih, waduh kayak nggak etis aja, nggak gimana ya bilang itu, nggak relevan sama berita-berita yang ada. Pas dilihat lagi, dicek-cek lagi gitu kayak Harus ada. wah ini berita nih fake ini kan, kayak waduh salah share nih sudah kan itu ya. Apalagi anak muda ya sekarang pasti cari info tuh pasti di Twitter, di X, Iya. TikTok, medsos. Pokoknya ya udah cepet banget lah penyebarannya, di situ pasti ada hari apapun. Iya sih. Padahal nih ya, nggak semua berita yang viral di media sosial itu valid. Nah, dan kita sebagai generasi muda itu harus bisa membedakan yang namanya digital fluency dan digital literasi. Kita mungkin jago menggunakan aplikasi, cuman kita tidak bisa mencari informasi dengan baik. Ya jadi bisa dibilang apakah itu salah satu cara pencegahan kita sebagai generasi muda? Kayak apa yang perlu kita lakuin gitu untuk mencegah semua itu? Ini jawab ya. Kalau menurutku kita tuh bukan sekedar mencari berita ini fakta gitu kan, tapi seberapa pentingnya kita tuh mengontrol emosi dulu sebelum nge-share sesuatu yang mungkin nggak valid gitu. Kayak gimana ya, karena kebanyakan orang-orang tuh nge-share sesuatu tuh karena panik atau kalau enggak lagi marah gitu kan. Jadi sebelum nge-share tuh coba pikir-pikir dulu dah. Itu tuh kayak ini aku nge-share nih karena marah atau karena panik, atau daripada aku kayak gini mending nggak usah aku share gitu loh. Ya itu tadi ya, kita cuma sekedar ikut-ikutan lah istilahnya, FOMO. Iya, banget. FOMO. Kalau nggak ikut nge-share kayak ada yang kurang, walaupun kita sebenarnya tahu kalau faktanya itu bukan seperti itu gitu loh. Ya cuman ikut menyebarkan, ya itu tadi perasaan panik takut aja biar mungkin gabut karena itu tadi ya, biar seru-seruan aja. Menurut saya sebagai generasi muda sekarang kita harus membangun digital yang sehat, jangan suka menyebarkan hoax. Harus ada peringatan kalau nyebarin informasi palsu itu bukan untuk lucu-lucuan atau keren, tapi bisa bahaya untuk masyarakat. Oke, jadi inti pembahasan kita hari ini tentang betapa misinformasi itu nggak sekedar cuman orang salah cek informasi palsu, tapi di mana misinformasi itu bisa memanfaatkan situasi, keadaan, dan rasa emosi atau trauma dari masyarakat itu sendiri. Jadi kita sebagai generasi muda harus bijak bahwa ini juga bisa sebagai ancaman ketahanan nasional kita. Maka kita sebagai anak muda tentu ikut berkontribusi, bukan cuma lewat pemerintah saja, tapi kita juga perlu edukasi tentang betapa pentingnya hal ini bagi generasi kita di media sosial untuk terus bijak menggunakan media sosial. Mungkin begitu ya. Dan tentunya aku mau terima kasih banget sama narasumber udah hadir kali ini. Sama-sama. Mungkin pesan dari saya ya,
Untuk generasi selanjutnya ini eh, bisa mungkin lebih kritis lagi dalam menilai eh, berita-berita viral dan lebih tenang, lebih apa lagi ya, lebih teliti lagi dalam menilai apapun itu. Jadi tidak terbawa berita-berita hoax. Dari saya, komunikasi itu penting sekali karena ketika terjadi sebuah miskom yang berdampak langsung akan ke masyarakatnya sendiri. Oke, semoga setelah mendengar podcast kita lebih bijak dalam menyaring sebuah informasi. Oke, berhubung narasumber pertama kita berhalangan hadir, kali ini akan dilanjut dengan narasumber selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk penutup, kita ada refleksi sebentar karena tadi kita sudah membahas trauma, fear dan misinformasi. Menurut narasumber pertama, pesan apa sih yang mau didapatkan untuk generasi selanjutnya? Kalau pesan saya ya, pelajaran yang paling penting adalah kita adalah sadar bahwa tidak semua ancaman itu berbentuk dalam fisik. Jadi kalau zaman sekarang ini lebih berbentuk narasikan gimana ya, serangan media sosial gitu. Jadi bukan berbentuk militer lagi kalau sekarang, kan lebih berbentuk kecemasan, rasa takut karena informasi yang tidak relevan. Cukup menarik ya, berarti tantangan generasi muda sekarang bukan hanya mencari informasi tetapi juga harus memilah informasi yang benar dan salah ya. Iya. Karena menurutku kadang hal itu nggak boleh dilakukan karena media sosial membuat informasi itu datang begitu cepat, kadang juga mudah dilupain begitu saja gitu tanpa melihat pandangan yang benar. Ya, sekali. Bahkan seringkali informasi yang paling cepat menyebar itu bukan informasi yang valid, tapi informasi yang membawa kita kayak rasa takut, cemas, bahkan khawatir bahwa informasi tersebut nanti benar-benar terjadi. Ya. Aku juga setuju sih, karena kadang kita baca berita yang reaksi pertama kita tuh langsung share aja lah, pokoknya share aja tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Padahal kalau ternyata informasi itu salah, siapa yang bertanggung jawab gitu kan, karena dampaknya pun juga cukup besar ya. Nah, informasi tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan. Jadi konflik sosial di media sosial itu berpengaruh negatif banget kalau menurut saya. Soalnya kalau kita tidak bisa memilah, bahkan tidak berpikir jernih sebelum bertindak, itu bisa membuat fatal dan informasi tersebut tersebar luas. Oke, kalau menurutmu sendiri yang perlu dilakuin yang buat kita tuh meminimalisir kejadian seperti itu bagaimana? Kalau menurutku langkah-langkah yang kita harus lakukan itu adalah yang pertama, jangan langsung percaya dengan informasi tersebut. Terus yang kedua, biasakan memeriksa sumber informasi. Kita lihat dulu akun itu apa benar-benar akun realnya atau dia atau buzzer. Kita lihat itu ya apa namanya, apa dia nyamar aja atau cuma mencari video saja gitu kan. Itu bisa ya. Ya, terus yang ketiga tuh membandingkan informasi yang tidak kita belum paham gitu. Jadi kita bandingin informasi yang sebelumnya yang kita dapat sama informasi yang baru kita cari,
kita banding itu kira-kira sama nggak, benar nggak dari informasi yang beredar itu. Jangan cuma sekedar baca judulnya aja. Terus yang terakhir, jangan ragu tidak membagikan suatu informasi yang tidak yakin kebenarannya. Jadi informasi itu jangan gimana ya? Jangan asal disebar. Ya, jangan asal disebar dulu. Kalau memang nggak yakin kebenarannya, jangan disebar. Oke, cukup relevan ya Iya. pencegahannya. Karena sebuah penyebaran informasi itu sudah cukup besar juga ya. Jadi kalau misal banyak orang yang melakukan hal itu, dari langkah pencegahan tadi mungkin bisa berkurang ya untuk penyebaran misinformasi tersebut. Iya, betul. Setiap pengguna media sosial memiliki perannya masing-masing. Jadi dalam membentuk lingkungan digital, meskipun terlihat sederhana, kita tuh harus lebih pintar atau lebih gimana? Lebih membuka pikiran aja, wah ini fakta atau enggak gitu kan. Karena secara nggak langsung itu membagikan informasi yang tidak relevan bagi kita itu sama saja seperti kayak buzzer gitu ya. Kita membagikan tanpa membaca dulu. Kalau misalnya semakin banyak orang melakukan hal tersebut, jika semakin banyak orang yang melakukan itu, sama saja kita kayak membagikan informasi yang tidak benar. Berhubung menimbulkan ini ya provokasi di masyarakat, mungkin bisa mengurangi dampak besar yang mungkin akan terjadi gitu ya. Sebelum kita tutup, aku ingin meminta satu pesan singkat untuk para pendengar kita. Pesan singkat saya ya, jadi pesan singkat saya itu jadilah pengguna yang bijak agar kedepannya tidak terjebak. Oke. Menurutku juga cukup bagus ya pesannya untuk para pendengar, mungkin bisa diterapkan untuk itu. Dan ini menjadi pengingat bahwa ruang digital itu kita harus menciptakan ruang digital yang sehat dan cerdik untuk para pengguna media sosial dimanapun berada, karena itu merupakan tanggung jawab kita bersama, begitu ya. Oke, terima kasih untuk para pendengar hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya, begitu ya. Mungkin sekian podcast kami. See you.